Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ikut beliau istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini di Masjid An-Nur dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema sebenarnya kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, sholat subuh berjamaah, bersilaturahim, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua Allah catat sebagai tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tema kajian kita hari ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, yaitu sebenarnya kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara fondasi yang terpenting dalam ajaran Islam itu iman, ya. Kita tahu ada iman atau akidah, kemudian ada ibadah, kemudian juga ada akhlak. Nah, keimanan kita ini dapat diukur sampai seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keimanan kita bisa diukur lewat indikasi kecintaan kita kepada Nabi. Makanya ada hadis yang populer itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi mi walidihi wa walidihi
wan nasi ajma'in. Nabi mengingatkan kita tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga menjadikan aku, kata Nabi, lebih engkau cintai daripada orang tuamu, anak-anakmu, dan manusia seluruhnya. Nah, jadi ini hadis jelas kesempurnaan iman kita sangat bergantung sampai seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya makanya betapa mulianya Nabi kita sampai-sampai itu kalau syahadat disandingkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disandingkan. Azan pun demikian. Azan ada asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, semoga kajian ini dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nasib kita di hari kiamat itu sangat bergantung sampai seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi. Ada kalimat yang sering diucapkan ketika dibuka acara, ya. Itu setelah mengucapkan syukur, ada permohonan di awal acara itu biasanya semoga nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu selalu, itu hampir selalu. Nah, hari ini, pagi hari ini kita akan bahas itu. Pertama, tadi saya sampaikan nasib kita di hari kiamat itu juga sangat bergantung sampai seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kejadian. Hadis ini bersanad kepada Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, Anas berkata, inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya an-sa'ah, tentang hari kiamat. Ada seseorang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Faqala, pertanyaan orang itu, matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi balik bertanya, madza a'dadta laha, apa yang sudah engkau persiapkan kalau kiamat itu terjadi? Jadi intinya bukan kapan terjadinya kiamat, tapi intinya persiapan kita. Ketika Nabi ditanya, Nabi balik tanya, apa yang sudah engkau persiapkan kalau kiamat terjadi? Orang yang ditanya Nabi tadi menjawab, la syai'. Pertama, tidak ada. Makna kedua, orang yang ditanya Nabi ini sadar betul
bahwa dia merasakan amal-amalnya belum cukup kalau kiamat terjadi. Dia merasa amalnya belum banyak kalau kiamat terjadi. Tapi ada yang membuat dia optimis. Sadar amal sedikit, tapi ada yang membuat dia optimis. Anni ahibbullaha wa rasulah. Yang membuat dia optimis, sesungguhnya aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Aku sadar amalku masih sedikit kalau kiamat terjadi, tapi ada hal yang membuatku optimis. Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi bersabda kembali, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau di dunia Bapak Ibu mencintai Nabi, bukan cuma sekedar bicara mencintai Nabi, tapi benar-benar mencintai Nabi ketika hidup, maka di hari kiamat jaminan Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintaiku, di hari kiamat akan bersamaku, kata Nabi. Semoga kita bersama Nabi nanti di hari kiamat. Nah, jadi kalau Bapak mencintainya Sahroni, Napa Urbah, Uya Kuya, nah itu bersama mereka tuh di hari kiamat ya. Ya. Pembahasan berikutnya, kenapa kadar kecintaan kita kepada Nabi dihubungkan dengan hari kiamat? Kenapa itu? Hadis ini skenario Allah. Orang bertanya seperti itu atas Allah, petunjuk Allah. Nabi atas petunjuk Allah. Kecintaan kita dihubungkan dengan hari kiamat. Pertama, Ibu, sebelum semakin pulas, Bu, apakah semua orang percaya akan hari kiamat? Apakah semua orang percaya akan terjadinya kiamat, Bu? Enggak. Tidak semua orang percaya. Makanya, apakah semua orang waktu hidup di dunia itu benar-benar mencintai Nabi? Tidak semua di dunia ini. Makanya ada ayat Quran surat An-Naba. Masih ingat surat ini? Inna yawmal fasli kana miqata. Allah beritahu, kita masuk yang mana nih? Inna, sesungguhnya, yauma, hari. Pasli itu kalau kita buka terjemah keputusan, maksudnya hari kiamat. Pasli juga maknanya hari kiamat itu hari pemisahan. Di kiamat nanti dipisah antara yang percaya dan yang tidak percaya. Di kiamat nanti dipisah antara orang yang mencintai Nabi dengan yang tidak mencintai Nabi. Dipisah itu nanti, Pak. Di hari kiamat dipisah, mana yang banyak mengerjakan amal kebaikan, mana yang banyak maksiat. Hari kiamat dipisah itu nanti. Nah, kalau benar-benar percaya,
Semoga kita nanti masuk golongan kelompok yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena nanti kiamat itu akan dipisah. Inna yaumal fasli kana miqata. Yang kedua, kenapa kecintaan kepada Nabi kita dihubungkan dengan hari kiamat? Kalau dia benar-benar percaya hari kiamat, maka dia akan berusaha sekuat tenaga agar di hari kiamat dia selamat. Di hari kiamat dia berbahagia, karena begitu yakin dia cari cara bagaimana agar kiamat selamat, di antaranya dengan benar-benar mencintai Nabi. Kalau benar-benar percaya dia. Pembahasan pagi hari ini, problem besar kita adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu? Bicara mudah, cinta Nabi, cinta. Ya, cinta Nabi, cinta. Itunya stiker masjidnya, stiker mobilnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngamuk-ngamuk dari mobil turun ke senggol. Allahumma sholli ala, katanya cinta sama Nabi, kok ngamuk-ngamuk gitu gara-gara kesenggol? Kita lihat nih bagaimana menumbuhkan itu. Yang pertama, Bapak jujur aja, pernahkah dikhianati sahabat? Ada yang pernah, ada yang semoga tidak pernah. Kita percaya banget dengan sahabat kita, kemana-mana berdua terus. Tiba-tiba sahabat yang sangat kita percaya mengkhianati kita. Kita percaya, ternyata di belakang kita, habis kita dijelek-jelek. Pertanyaan saya sekarang untuk Bapak, siapa orang yang sebagai sahabat tidak pernah menyakiti sahabatnya? Adakah orang yang seperti itu? Dia posisi sebagai sahabat, tapi tidak pernah menyakiti sahabatnya. Adakah orang seperti itu? Pak, ada nggak? Hah? Ada. Siapa? Cuma Nabi Muhammad SAW. Pada saat Bapak merindukan sahabat yang tidak menyakiti, sebenarnya Allah sudah kasih naluri dasar. Kita rindu sahabat yang tidak pernah menyakiti sahabatnya. Saat itu kita diingatkan, sebenarnya kita merindukan Rasulullah SAW, karena cuma dia yang tidak pernah menyakiti sahabatnya. Pak, naluri itu sudah dikasih. Ya Allah, ini teman kok nyakitin banget ya. Waktu minjem saya beri, minta tolong saya tolong, tiba-tiba saya dikhianati. Ingat, ini mah bukan Nabi Muhammad. Saat itu kita diingatkan, kita sebenarnya rindu dengan manusia yang tidak menyakiti sahabatnya. Saat itu kita rindu Rasulullah. Saat itu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina, itu masalah khilafiyah.
Yang penting saat itu kita bersyukur. Kena masalah kayak gitu, Allah ingin mengingatkan kita. Kita rindu sahabat yang tidak pernah menyakiti. Sahabatnya siapa? Rasulullah. Baca salawat saat itu. Jadi bukan ya Allah. Bu, adakah suami yang tidak pernah menyakiti istrinya? Bu, kalau yang di bawah sih tidak pernah menyakiti istrinya. Bu, yang di bawah nih, suami ini selalu membahagiakan istrinya. Saya tanya ibu, adakah suami yang tidak pernah menyakiti istrinya? Ada nggak, Bu? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Saat ibu merindukan, dikecewakan, ya Allah, si bapak yang mulutnya ya kayak gitu. Ya Allah, saya sudah capek-capek masak, kerja dari pagi, ternyata mulutnya kayak gitu. Ada suami yang tidak pernah menyakiti istrinya. Siapa? Cuma Nabi Muhammad. Saat itu sebenarnya hati kita diketuk merindukan orang yang tidak pernah menyakiti istrinya. Tersadar kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Keselnya kita hilang karena idola kita berpindah. Nah itu Pak Ibu, saya tanya nih Pak, adakah pemimpin yang paling adil di dunia ini? Siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pemimpin begini begitu, begini begitu, ini mah kan Nabi Muhammad. Kita rindu sosok pemimpin yang paling adil. Saat itu kita diingatkan sebenarnya kita merindukan Nabi Muhammad. Baca saat itu muncul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi naluri dasar kita sudah Allah berikan. Sebenarnya kita itu merindukan Nabi Muhammad SAW. Manfaatkan itu. Ibu, Bu, adakah pedagang yang paling jujur? Siapa? Nah, kalau bapak bisnis, bapak dagang, bapak ditipu, nggak senang ditipu, bapak rindu pedagang yang paling jujur. Siapa? Nabi Muhammad. Muncul kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Sebenarnya kita rindu Nabi Muhammad. Cuma terkadang kita, maaf, reaksinya bukan sholawat. Kadang-kadang reaksinya nggak bagus ya. Kalau kita kadang-kadang minta maaf, kita sadar kita salah, kita maaf, minta maaf, tidak dimaafkan, ya. Tapi ada orang yang paling pemaaf. Siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Nah itu bagian yang pertama, bahwa naluri kita sebenarnya merindukan Nabi Muhammad SAW lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Nah
Kalau kita rindu, makanya yang keluar kalimat orang-orang yang kita rindukan. Dulu Bapak pernah muda nggak Pak? Pernah muda nggak Pak? Pernah ya. Dulu waktu lagi kesemsem, Jerman kesemsem ya, lagi seneng banget, lagi rebahan. Waktu muda dulu Bu, ingat ya Bu ya, waktu rebahan, saking kangennya gitu kan, saking rindunya, akhirnya apa? Teringat orangnya. Nggak nyadar, aduh Mas Budi nggak dateng ya. Ada Pak Budi. Ada. Nah, saat rindu itu bicaranya apa? Saat rindu, omong kita sebut orang yang kita rindukan. Kejadian-kejadian tadi sebenarnya kita rindu Nabi, kita sebut namanya lewat baca sholawat. Kan begitu. Ya dulu ya, kan zamannya kita belum ada handphone, belum ada WhatsApp, pager, paling komunikasi pakai surat kalau dulu ya. Ya Bu ya, pakai surat kan, suratnya diwangi-wangiin gitu kan, di bawah tempat tidur ditaro kan, begitu diletakkan tempat tidur, nggak dibales-bales. Jadi Bapak ketika kangen muncul kalimat gitu kan, lagi tidur tahu-tahu senyum-senyum sendiri, aduh udah lama nggak ketemu Tuti nih. Ya Allah, lagi ngapain ya si Tuti, mikirin Tuti lagi ngapain ya si Tuti, sampai menghitung Jumat, Kamis, Sabtu, dihitung berapa hari tuh, padahal 3 hari terasa 3 bulan. Kenapa? Rindu. Ketika naluri itu muncul, maka kita munculkan kalimat kerinduan kita dengan mengucapkan sholawat. Ada satu syair ya, itu menyebutkan Nabi itu kalau bicara kayak apa sih? Pabilisanihi qaraibu lutfin. Nabi itu dengan lisannya ketika berbicara itu membawa kelembutan. Jadi bicaranya lemah lembut. Bicaranya bikin orang senang mendengarnya. Jadi mohon maaf, ngaku umat Nabi Muhammad bicaranya kasar. Kemudian apa? Sakinun kamas sahab. Nabi itu kalau bicara menenangkan seperti tenangnya awan. Jadi pembicaraan Nabi lemah lembut, enak didengar dan menenangkan. Jadi jangan bicara yang membuat orang rusuh. Jangan bicara yang membuat orang terganggu. Umat Nabi Muhammad bicaralah lemah lembut, menenangkan. Ada nggak Pak? Orang berbicara akhirnya membawa keburukan, ada nggak? Banyak Pak. Jangan malu-malu. Maaf ya. Kemarin kan belum lama penjarahan,
kerusuhan. Islam sepakat melarang penjarahan, pengerusakan. Tapi ada hal yang menyebabkan itu terjadi. Salah satu di antaranya karena hanya 5 huruf. 5 huruf, Pak. Maaf. Apa Bu huruf itu? TOEL. Cuma bicara maaf. Maaf ya Bu Pak. Tolol. Itu lihat dampaknya. Lihat dampaknya, Pak. Makanya Nabi mengingatkan, hati-hati dengan bicara, karena kata Nabi, banyak orang yang berbicara akhirnya tidak menyadari dampaknya begitu besar. Apa sabda Nabi? Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulki laha balan illa rafa'ahullahu biha darajatin. Bapak Ibu, di Quran ada perintah sholat, ada perintah puasa, perintah haji, perintah berzikir. Di Quran juga ada perintah berbicara. Berbicara itu nanti lebih dalam ayat berikutnya. Kalau bicara dengan pembicaraan terbaik itu perintah Quran, tidak hanya perintah sholat. Makanya Nabi menjelaskan nih lewat hadis tadi, ada benar-benar seorang hamba abda, dia benar-benar berbicara. Ternyata pembicaraannya termasuk yang membawa ridho Allah. Omongannya ternyata Allah senang dengan omongannya. La yulkilaha balan, yang bicara itu tidak menduga dampaknya akan sebesar itu, tapi omongannya Allah ridho. Dampak besar apa? Rafa'ahullahu biha darajatin. Ternyata Allah mengangkat derajatnya biha, dengan ucapannya itu di hari kiamat. Nanti Bapak Ibu, ada orang yang nggak nyangka, bukan sholatnya yang mengangkat derajatnya. Kita sepakat sholat 5 waktu itu wajib, bukan haji yang mengangkat derajatnya. Ternyata ada nilai plusnya yang mengangkat derajatnya di hari kiamat, karena waktu hidup dia berbicara baik. Dia nggak duga, ya Allah, karena omongan saya kayak gitu waktu hidup, nasib saya seperti ini, ya Allah, diangkat derajatnya di hari kiamat hanya karena omongan yang dia nggak sadari bakal seperti itu balasannya di hari kiamat. Nah, cuma belum selesai hadisnya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang hamba yang berbicara, ternyata pembicaraannya itu, omongannya itu mengundang murkanya Allah. La yulkilaha balan, dia nggak duga omongannya itu ternyata berdampak besar. Kenapa? Yahwi biha fi jahannam. Lewat ucapannya itu ternyata Allah melemparkannya ke neraka jahannam. Dialah nggak nyangka, amalnya ditimbang, amal soleh ditimbang, ternyata ada satu amal yang waktu hidup banyak dia kerjakan. Apa amal itu? Kalau bicara ternyata kalimatnya buruk, mengundang murkanya Allah. Dia nggak duga,
akibat sejauh itu dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Hati-hati dengan pembicaraan kita. Sebagai pelajaran, tidak menunggu hari kiamat. Di dunia pun ada orang yang omongannya baik, Allah ridhoi, Allah angkat derajatnya di dunia ini. Sebaliknya, ada orang yang omongannya buruk, tidak menunggu kiamat, Allah berikan pelajaran, Allah kasih balasannya di dunia. Tapi tidak semua omongan buruk dibalas di dunia. Andaikan tidak dibalas di dunia, itu pasti nanti dibalas di akhirat nanti. Nah, ini pelajaran. Makanya nggak duga kan, saya nggak ada maksud ke situ, layul kilahabalan. Akhirnya mengundang bencana di sana sini, ada pembakaran, ada yang meninggal dan sebagainya. Jadi kalau ada orang, kita kangen sama orang yang tidak pernah mencela, sebenarnya kita kangen dengan Nabi Muhammad. Itu ada hadis, lam yakunin nabi fahishatan al mutafahishan. Nabi itu tidak pernah mencela, tidak pernah berkata-kata kotor. Nah, semoga banyaknya orang yang mengaku mencintai Nabi, termasuk kita, semoga kita bisa benar-benar mengikuti apa yang beliau praktekkan. Pembahasan kita bagaimana ketika beliau berbicara, ada perintah sholat, ada perintah puasa di Quran, ada perintah haji. Kita lihat ternyata di Quran ada perintah berkata dengan perkataan terbaik. Surat Al-Isra ayat 53. Surat apa, Bu? Al-Isra ayat 53. Maaf kalau saya agak batuk ya. Lagi musim katanya ya. Iya. Musim batuk, musim hujan, hujan duit ya. Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ya, lanjut. Diem denger apa ngantuk nih? Oh, dengar. Wakul, wa dan kul, katakanlah, tafsirnya sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Yang menarik, Nabi Muhammad Allah perintahkan menyampaikan kepada siapa di ayat ini? Li'ibadi, kepada hamba-hambaku yang taat. Al-Quran berlaku umum, tapi ayat ini ditekankan li'ibadi, untuk hamba-hambaku yang taat, kata Allah. Sampaikan ke mereka. Berarti ini untuk bapak dan ibu, hamba-hamba yang taat. Apa perintahnya? Yaqulu, berkatalah, berkata allati hiya ahsan, berkatalah dengan perkataan terbaik dan benar. Mari kita kaji. Yaqulu, berkatalah dengan perkataan terbaik
kepada siapapun. Kepada siapapun. Kepada yang miskin, yang kaya. Jangan dibeda-bedakan. Dengan yang kaya kita sopan sekali, baik sekali. Dengan yang miskin kita tidak jaga pembicaraan kita. Yaqulu, kepada siapapun berkatalah dengan perkataan terbaik. Sama ketua masjid baik banget bicara, sama merbot, hehehe, bersihin tuh. Bukan di sini Pak, bukan. No. Jadi berkata dengan perkataan terbaik. Ini ngaji ya Pak, kajian ya. Nggak ada pesanan apa-apa, nggak ada. Terus makna yaqulu nih. Tadi kan kepada siapapun. Yaqulu jadi apapun. Jadi atasan, jadi bawahan, ahsan kalau bicara dengan perkataan terbaik. Jangan mentang-mentang atasan, maaf, tolol. Jangan mentang-mentang atasan, dungu. Jangan mentang-mentang. Jadi apapun kita, bawaan, satpam, manajer, presdir, siapapun kamu, kata Allah ayat ini, berkata dengan perkataan terbaik. Banyak orang yang sholatnya banyak, zikirnya banyak, mulutnya lambe turah. Padahal perintah Quran juga ada, kalau bicara bukan sholat saja Bapak Ibu. Masih kuat matanya Bapak Ibu? Kalau pegal kakinya monggo. Ya, saya hanya mengingatkan, silakan kasih posisi wena, nyaman, luruskan kiri kanan, silakan Bapak Ibu. Ya ada ya itu saya pernah bilang, ada asam urat, ada kolesterol, ada gulanya banyak banget ya. Jadi cari posisi enak aja. Terus masih makna yaqulu, berkata dengan perkataan terbaik dan benar dimanapun dan kapanpun. Jangan di masjid bicaranya benar, baik. Di luar masjid bicaranya maki-maki orang. Di dalam masjid unduk-unduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di luar masjid, ya Allah, mulutnya Masya Allah, bukan jamaah sini, bukan. Ini ya Allah, di luar masjid bisa begitu. Dimanapun sholat, dia takut salah gerakannya, bagus. Tapi lagi bisnis, dia nggak takut salah. Timbangannya dilebih-lebihi, dikurangi. Wallah, ini asli, ternyata KW. Nah ini jadi dimanapun dan kapanpun yaqulu, berkata dengan perkataan yang terbaik. Perintah Quran ahsan. Ibu, sulit nggak berkata baik? Gampang, nggak pakai uang, nggak kayak sedekah pergi haji, nggak kayak bantu ini bantu itu, nggak pakai uang, nggak butuh tenaga banyak.
Ngomong baik itu gampang teorinya, tapi kenapa prakteknya sulit? Pengennya ada orang ngomong jelek, pengen balas dengan jelek juga. Kenapa sulit? Ngomong baik kenapa sulit? Tanpa uang, nggak ngelawan ngantuk. Kenapa sulit? Ayat berlanjut, inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya setan itu berusaha keras dengan segala daya upaya tipu muslihatnya agar kita yanzagu bainahum, agar kita bermusuhan. Lewat diantaranya upaya kerasnya lewat perkataan seseorang bisa bermusuhan. Itu bagian dari cara setan supaya kita bermusuhan, digoda lewat cara berucap. Contoh, tadinya bertetangga baik, gara-gara beberapa kata tetangga nggak akur. Lihat, baru beli mobil kredit aja sombong. 6 kata. Lewat 6 kata ini persahabatan bertahun-tahun, akur tetangga bertahun-tahun. Lewat 6 kata ini mereka jadi bermusuhan. Berhasillah setan. Baru beli mobil kredit aja sombong. Sombong amat. Lihat, hati-hati itu. Ada lagi berapa huruf? Tumben. Enggak pernah ke masjid. Tobat, pengen jamaah. Ada yang bahasa Perancis lemes mulutnya. Ibu ngerti gak lemes? Begitu nongol, tumben. Mentalnya nggak kuat, nggak datang lagi besok. Lihat Pak, hati-hati. Makanya ada yang nggak nyangka di hari kiamat dilemparkan ke neraka jahanam gara-gara omongannya. Dia nggak nyangka sampai sejauh itu dampaknya. Nah kayak itu berapa huruf? TOEOL 5. Dampaknya luar biasa. 5 Bu. 5 apa 6 Bu? 5 Bu. 5 ya. Ibu istri pertama apa kelima? Pertama. Nah jadi itu, sadar kita, oh ini bagian trik setan ini. Lewat begini begitu nggak bisa setan. Ternyata lewat ucapan kita digoda. Orang jadi bermusuhan lewat kalimat-kalimat singkat. Ya. Ini yang menyebabkan umat juga terpecah belah, ya, karena omongan. Ya. Banyak negeri bisa selamat karena omongan. Banyak negeri bisa hancur juga karena omongan. Ya, makanya Quran mengingatkan kita. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu selalu menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Di antara makna nyata adalah nyata akibatnya. Kita nggak lihat setan, tapi nyata akibatnya orang yang ngikuti godaan setan. Saya persingkat, oleh karena itu tadi naluri dasar kita sudah Allah berikan
bahwa sebenarnya kita merindukan Nabi Muhammad itu ketika ada kejadian-kejadian, ketemu orang yang bagaimana, kita rindu orang pemaaf, kita rindu orang paling sabar. Sebenarnya kita rindu Nabi Muhammad. Saat itu muncul sholawat. Bapak Ibu, jangan alergi baca sholawat. Jangan alergi. Yang jadi perbedaan itu pakai Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina. Yang terpenting Allah mengingatkan kita al-azab. Apa al-azab? Insya Allah hafal nih. Tolong lanjutkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata baca sholawat perintah Allah di Quran. Jadi jangan alergi. Jangan gara-gara perbedaan Sayyidina dengan Sayyidina nggak baca sholawat. Kenapa? Ayat tadi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat untuk Nabi. Allah, para malaikat bersolawat untuk Nabi. Lalu kita bagaimana? Perintah berikutnya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. Perintah Allah. Jadi jangan alergi, Pak. Yang penting banyak baca. Itu perintah Allah di Quran. Dan nasib kita di hari kiamat juga sangat bergantung seberapa besar, seberapa banyak kita baca sholawat ketika hidup. Makanya di awal acara, semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Nabi kasih tahu siapa yang paling berhak dapat syafaatku. Nabi bersabda, inna aulan nasibi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling utama denganku, yang bersamaku di hari kiamat, kata Nabi, kana aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Ahli hadis menafsirkan, ahaqquhum bisyafaati, yang paling berhak dapat syafaatku di hari kiamat itu yang paling banyak baca salawat untukku, kata Nabi. Dia paling banyak berhak, paling berhak dapat syafaat, dapat syafaat. Jadi ingat hadis tadi, semoga zikir kita, tahajud kita cukup membawa kita ke surga, menyelamatkan kita. Tapi andaikan itu tidak cukup hadis tadi, ada yang bisa menyelamatkan kita. Kita bersama Rasulullah, kita cinta Rasulullah dengan membuktikannya, di antaranya banyak menyebut-nyebut namanya, dengan banyak baca sholawat kepada Nabi kita. Silahkan Anda baca Quran bagus, silahkan Anda berzikir bagus, bagus, puasa sunat bagus. Tapi ada satu kejadian, saya 3 hari melakukan perjalanan dengan guru tafsir saya. Di perjalanan itu begitu buka pintu mobil, pelan mulutnya, saya dengar Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Itu guru saya, Pak. Duduk di mobil, ada gajlukan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Terus buka pintu, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Pakai sendal, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Ngambil anduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai banyak banget ya baca sholawat. Apa jawaban beliau?
amal saya belum cukup. Kalau kiamat datang, saya nabung lewat banyak baca sholawat. Subhanallah. Sholawat itu Pak, kalau khusyuk sholat itu juga nanti bergantung kepada pahala yang kita terima. Tapi kalau sholawat kita baca, Bu, misalkan baca sholawat sambil goreng, dapat pahala nggak Bu? Dapat. Bapak, misalkan ya, Bapak lagi jalan gitu kan, mata celingak celinguk gitu kan, hati-hati apa jalan celingak celinguk apa, hati-hati ya. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad, kan nggak konsen tuh. Hei, Allahumma sholli ala Muhammad, dapat pahala nggak? Lihat hadis Nabi nih. Qala ba'dus sahabati li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata sebagian sahabat kepada Nabi kita, sallallahu asyran liman shalla alaika, Allah bersalawat kepada seseorang ketika seseorang itu bersalawat untukmu satu kali. Baca salawat untukmu, Allah balas 10 rahmat. Hal dzalika liman kana hadal qalbi, apakah itu dapat ganjaran itu sekali salawat dapat 10 rahmat? Apa itu didapat bagi orang yang ketika baca hadirul qalbi, yang hatinya konsen ketika baca itu? Qala, Nabi jawab, la bal likulli musalli alayya ghafilin, enggak, hatinya lalai pun ketika baca salawat ia akan dapat rahmat, kata Nabi. Rahmatnya apa kata Nabi? Wa yu'tihillahu amsalal jibal, Allah memberikan pahala sebesar gunung. Yang kedua, wal malaikatu tad'ulahu, malaikat mendoakannya. Jadi walaupun Bapak Ibu baca salawat lalai, nggak konsen, itu para malaikat mendoakan Bapak Ibu. Kemudian watastaghfirullah, dan para malaikat memohonkan ampun untukmu walaupun kau baca salawat dalam keadaan tidak konsen. Yang konsen bagaimana? Terakhir, wa amma idza kana hadirul qalbi waqta salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Bagi yang baca salawatnya khusyuk, konsentrasi, maka tidak ada yang tahu balasannya saking besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khusyuk lebih besar lagi balasannya. Jadi ibu lagi gendong cucu ya, baca salawat, kan lagi gendong tuh nggak konsen ya. Jadi jangan indung-indung mulu, kepala lindung. Terus gimana butuh syairnya? Indung-indung, terus ada mendung-mendungnya. Iya. Siti Aisyah rambutnya basah, kesian banget ya, nggak kering-kering tuh Siti Aisyah. Ya demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi satu materi ini saya bahas luas. Maksud saya supaya kita kuat bagaimana mengamalkannya, karena dasar-dasarnya kuat ya. Jadi kecintaan kita kepada Nabi sebenarnya ada di naluri dasar kita. Allah berikan kejadian-kejadian begini begitu, sebenarnya kita rindu sama Nabi Muhammad SAW. Demikian yang saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan silakan, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, selanjutnya mungkin untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz berkaitan dengan tadi seperti yang Pak Ustaz sampaikan, bahkan di satu ayat kita harus jangan berkata buruk terhadap orang lain. Makna ini apakah diterapkan terhadap sikap orang yang berbuat baik saja atau juga terhadap orang yang berbuat zolim terhadap orang lain? Kaitannya saya bertanya gini karena saya menemukan, kalau bisa dibilang banyak juga sih ayat di Al-Quran itu Allah sendiri mengeluarkan kata umpatan. Nah itu gimana korelasinya kira-kira Pak Ustaz? Karena kalau seperti itu sepertinya kurang sinkron kan. Nah maksud saya itu apakah suatu kewajaran kah kalau umpatan terhadap orang yang berbuat zalim? Nah, karena itu yang saya bilang tadi, banyak di beberapa ayat itu Allah sendiri keluar kata-kata umpatan terhadap konteks tertentu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya lupa namanya. Pak Iskandar ya, Pak Iskandar ya. Ada asbabun nuzul ayat ini atau sebab turunnya ayat ini, yaitu berkaitan dengan niat reaksi membalas kaum muslimin terhadap perilaku orang-orang musyrik kepada Nabi. Asbabun nuzulnya begini. Saat itu Nabi mohon maaf, mereka katakan, orang musyrik katakan Nabi itu orang gila. Dicela seperti itu Nabi kita oleh orang musyrik. Nabi dibilang sakit ingatan, Nabi dibilang pendusta oleh orang-orang musyrik. Sebagian sahabat berniat membalas perilaku mereka karena sangat menyakitkan. Lalu turunlah ayat ini. Mereka bicara kasar, memaki-maki nabimu, tapi kata Allah, wa yaqulul lati hiya ahsan, tetaplah dengan perkataan terbaik. Kenapa demikian? Ini asbabun nuzul ya Pak, silakan baca, saya nggak ngarang. Nanti ada ayat yang lain nih. Kan di Indonesia banyak paham ya. Tergantung dia membuka tafsir kepada pemahaman ulama tafsir yang mana. Ada yang cenderung keras, nggak suka saya yang begini. Padahal ini asbabun nuzul. Jadi ketika sahabat niat membalas perilaku orang musyrik, turunkan ayat ini. Tetaplah berkata baik dan benar. Kenapa? Karena ternyata nanti bisa malah kalau bahasanya itu menjadi sasaran itu nggak dapat. Bahasanya apa ya? Kalau nggak dapat itu kontraproduktif. Niat lebih besar tidak tercapai. Ada niat lebih besar yang ingin dicapai. Nanti niat lebih besar itu tidak tercapai karena ada perkataan ucapan yang kontraproduktif. Diturunkan ayat ini, tetaplah berkata dengan perkataan terbaik. Nah, tadi saya terlewat. Untungnya Pak Iskandar nanya nih.
Di antara makna yaqulul lati hiya ahsan, berkata dengan perkataan terbaik. Kenapa? Dengan perkataan terbaik itu melahirkan simpati. Orang kasar, kita kasar, sulit. Ya, perkataan terbaik dapat melahirkan simpati. Ini makna wa yaqulul lati hiya ahsan. Yang kedua, perkataan terbaik dapat melunakkan hati yang membeku. Makna wa yaqulul lati hiya ahsan, perkataan terbaik itu bisa melunakkan hati yang membeku. Jadi tadinya udah keras banget, luluh hatinya. Ini kalau bicara kepada pemahaman Al-Isra ayat 53. Tapi ada ayat lain, ada qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima di Quran. Berkata terbaik pun lihat situasi dan kondisi. Ma'rufa terbaik, lemah lembut, benar, pas. Tidak mungkin seorang komandan mendidik prajuritnya berbaris terus salah. Coba jangan gitu, coba ayo salah, ayo. Nggak mungkin dengan begitu perkataannya. Kenapa? Bukan situasinya. Tegas dia, harus kamu. Kenapa? Saat itu lagi pelatihan. Lihat situasi dan kondisi Pak Iskandar. Terus prajuritnya salah nih pelatihan. Dicubit. Mbok ya, jangan gitu barisnya. Kenapa? Kan lemah lembut. Ya nggak kena. Makanya ada penjelasan ayat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang lagi perang, jalannya begini, terkesan sombong, lagi perang. Nabi bilang, ini jalan yang paling tidak disukai, tapi ini yang disukai oleh Allah ketika perang. Lagi perang nggak nunduk, takut sombong? Enggak, emang harus menaklukkan musuh mental. Lagi perang tuh. Umar bin Khattab, Bu, tahu nggak gregetan? Tahu ya? Umar bin Khattab gregetan. Kenapa? Ada pemuda Muslim jalannya loyo. Apa kata Umar? Kamu Muslim, malu-maluin jalan kayak gini. Kenapa? Lagi perang. Jadi berkata, lihat situasi dan kondisi. Tapi perkataan terbaik tadi asbabun nuzul tetap Allah perintahkan. Ketika kaum muslimin niat membalas perlakuan musyrik, Allah katakan tetaplah dengan berkata terbaik, karena dapat melahirkan simpati, melunakkan hati yang beku. Silakan Bapak lunakkan hati istri dengan kata-kata insya Allah kurang mempan, pakai duit insya Allah mempan, lunakkan. Ya, ya nggak Bu? Betul. Bercanda ini Pak, bercanda. Jangan serius yang ini, jangan serius. Yang ini bercanda nih. Iya kan, pulang, ya salah benda aja 5 juta, diem.
Tapi maaf ya, ini intermezzo. Jadi tetap bukan materi. Kalau materi nggak kekal, nanti bapak nggak ada duit ditinggal. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang sampai jauh banget tendangnya lagi. Makanya lewat akhlak, kata Allah, kata Nabi, menaklukkan orang dengan akhlak. Di antaranya dengan ucapan kita, itu akhlak Nabi. Demikian jawaban saya Pak Iskandar. Nah baik, mungkin mengingat waktu cukupkan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah sama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.